Oke, terima kasih sudah mau datang ke tempat saya. Iya, Pak. Saya sangat bersyukur bahwa kamu mau percaya kepada saya lalu akhirnya datang dengan kemauan sendiri, betul? Betul, Pak. Betul sekali. Pertama-tama supaya kita nyaman berbicara, kita perkenalan diri dulu. Baik, Pak. Nama saya Elvis Malino, ya Mas Elvis, biasa dipanggil teman-teman. Saya di sini sebagai konselor, salah satu asisten dari yang punya tempat ini. Kadang memang saya diminta langsung untuk menangani para mahasiswa yang masih muda karena dalam perkuliahan saya memang saya khusus untuk menangani yang stres karena persoalan-persoalan perkuliahan, lalu ya intinya lebih ke yang muda-muda saja karena kalau yang tua kadang-kadang saya sulit untuk berrelasi, sehingga saya lebih menangani yang muda di tempat ini. Sekarang supaya lebih nyaman juga saya perlu mengenal Mas, namanya siapa, umurnya, latar belakangnya seperti apa. Iya, Pak. Saya Moses, Pak. Ya. Saya sekarang 24 tahun. 24 tahun. Kuliah saya telat ya, jadi ini masih semester 6, Pak. Gitu. Buat teman-teman saya mas sudah kerja umur 24 gini. Saya dari Lampung, terus sekarang ambil jurusan sastra Inggris di Universitas di Jogja. Gitu aja, Pak, pengenalan dari saya. Baik Mas Moses, jadi sekarang sudah semester 6 ya? Iya, Pak. Kalau misalnya dilihat dari perjalanan dari umur kan harusnya sudah kerja ya? Iya. Ya betul, tapi kalau umur-umur segitu saya kira masih tidak terlalu menjadi masalah ya, biarpun teman-teman Mas Moses sudah kerja itu jangan menjadi persoalan yang ini. Nah, kira-kira apa yang menjadi persoalan yang Mas Moses rasakan selama ini? Ini Pak, ini sebenarnya mulainya pas ini semester 6 ini saya tuh merasa kalau semester 6 ini banyak banget tugasnya, Pak. Banyak banget dari dosen, lebih banyak saya rasa dari yang semester lalu. Nah itu terus akhirnya saya ini di kampus itu pas pelajaran, pas mata kuliah gitu, saya kadang curi-curi waktu buat ini cari bahan tugas, artikel-artikel, jurnal segala macam itu untuk tugas-tugas saya. Karena kalau nggak gitu nggak akan kekejar, Pak. Terus di kosan juga saya memporsir diri untuk mengerjakan tugas-tugas itu, gitu loh. Nah itu bikin saya seperti dikejar-kejar deadline terus gitu ya. Saya sudah kerjakan jauh-jauh hari ya masih aja dikejar deadline gitu. Saya tuh dulu waktu semester awal gitu ya, saya tuh sering tugasnya dikasih sekarang saya kerjakan hari itu juga gitu, selesai hari itu. Jadi saya tuh bisa lebih rileks gitu hidup tuh. Nah sekarang nggak bisa, Pak. Sekarang saya rasanya susah sekali. Saya kok merasanya tugas itu semakin dikerjakan semakin banyak gitu loh. Jadi saya kelabakan. Nah ini lebih kelabakannya lagi pas UAS. Ini saya sekarang sedang masa UAS jadi, Pak. Waktu UAS ini saya jadi kelabakan ya karena pas mata kuliah tertentu kan saya kadang ngerjakan tugas, nyari bahan tugas lain. Sehingga sekarang pas UAS saya bingung ini karena saya nggak tahu materi-materi yang sudah diajarkan gitu kan saya nggak nyimak. Jadinya saya sekarang kalau misalnya hari ini mau ujian gitu ya, nah malamnya saya belajar dari nol lagi gitu, baca dari nol lagi powerpointnya. Kadang jadi nggak maksimal, apalagi sekarang ini di kampus saya itu banyak sekali ujian-ujian lisan. Wah itu bikin saya gimana ya, karena belajarnya benar-benar dari nol. Pas mata kuliah waktu itu saya nggak memperhatikan karena bukan tugas-tugas itu. Nah sekarang tugasnya nggak selesai, UAS juga saya kebingungan gitu loh, Pak. Akhirnya sampai sakit saya. Jadi sepertinya itu mikir kayak gini, semakin dipikir semakin jadi beban.
semakin dikerjakan tugasnya tambah banyak gitu loh. Masnya juga pontang-panting saya lebih apa ya, kecewanya lagi tuh karena ya kecewa dengan diri saya sendiri karena saya tidak pernah seribet ini dalam belajar. Masalah intelektual tuh saya kayaknya lancar-lancar aja. Sekarang kok malah semakin kesini semakin semakin terpuruk saya terus gitu sih Pak masalah saya. Oke, jadi ini persoalan kuliah ya pertama-tama. Kalau boleh tahu Mas Moses ini ngekos atau tinggal dengan orang tua? Kos saya Pak. Kos. Ya, tantangannya memang kalau ngekos kadang-kadang ya kita sulit membagi waktu ya, saya kira. Apalagi kalau misalnya masa-masa perkuliahan di semester 6, saya kira juga yang saya alami itu cukup berat karena itu merupakan akhir dari mata-mata kuliah yang berat, saya kira ya, kalau yang saya alami kali lalu. Nah, dari yang saya dengarkan bagaimana Mas Moses ini dalam perkuliahan lebih memilih kerja tugas daripada mendengarkan dosen, ya ini sebenarnya sesuatu yang bukan wajar ya, tapi sudah biasa saya kira di tengah-tengah mahasiswa ya. Tapi mungkin yang perlu saya kira perlu ya dibedakan antara yang prioritas, mana yang prioritas harus kita kerjakan terlebih dahulu. Apakah mengikuti perkuliahan atau tugas, lalu dilihat waktunya. Apakah tugas itu memang harus selesai saat itu karena deadline yang sangat menuntut sehingga mengharuskan Mas Moses untuk mengalihkan perhatian dari penjelasan dosen, ataukah ini tugas perlu ditinggalkan dulu supaya bisa memperhatikan dosen. Itu yang pertama. Tentunya kita tidak bisa memutar balik waktu ya, tapi kita menjadikan ini sebagai sebuah tolak ukur, sebagai sebuah pelajaran bahwa kadang-kadang kita harus jeli melihat mana skala prioritas yang harus kita tentukan terhadap sesuatu. Misalnya yang tadi itu kan kita mengerjakan tugas ketika dosen menjelaskan, itu membuat kita akhirnya lalu tertinggal perkuliahan. Nah, apakah dengan mengerjakan tugas selama perkuliahan itu lalu betul-betul mengurangi beban? Nah, di kontrakan saya kira ya, saya tidak terlalu memahami bagaimana situasi hidup di kontrakan, tapi saya kira kita bisa menentukan kapan kita harus mengerjakan tugas, ya, kapan kita harus beristirahat. Nah, kadang-kadang kalau kita kuliah, kita bahkan lupa untuk beristirahat juga, karena banyaknya tugas yang menumpuk, sehingga kita mengurangi waktu istirahat yang sewajarnya, yang normalnya ya. Nah, ini juga yang perlu saya kira untuk Mas Moses kerjakan ke depan ya, sambil kita pelan-pelan membenahi ini. Mulai buat timeline, saya kira ya, perlu kapan harus mengerjakan tugas, kapan harus istirahat, kapan harus betul-betul mempusatkan diri pada kesehatan, fokus pada kesehatannya dengan berolahraga, dengan melakukan hal-hal yang sehat, lalu supaya ini waktu itu betul-betul bisa terorganisir dengan baik, dalam artian bahwa memang banyak hal yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita, termasuk mengerjakan tugas, berkuliah. Kalau kadang-kadang juga ada mahasiswa yang akhirnya harus sambil kerja, ini harus kita perhatikan. Lalu yang kuncinya di situ adalah komitmen kita. Bagaimana kita komitmen pada apa yang kita rencanakan. Nah, biasanya kan godaan-godaan kita mahasiswa itu, kalau sudah melihat ada jam kosong, kita lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu untuk kita lakukan. Itu kadang-kadang jadi godaannya. Maka kita harus kembali pada skala prioritas kita. Kita harus mampu melihat mana yang betul-betul bisa berguna, bermanfaat, dan tidak membuang waktu kita dengan percuma. Lalu kemudian ya, kendalanya kalau sudah seperti ini,
istilahnya kan akhirnya masa UAS kita harus SKS, sistem keputusan malam. Nah, ini juga yang harus diperhatikan, bahwa lalu akhirnya kita kalau sudah begini kan antara kelam kabut, lalu semuanya tidak bisa kita serap dengan baik. Maka Mas Moses, ya untuk sementara masih saya minta untuk lebih menenangkan pikiran. Jadi betul-betul ambil waktu 15-30 menit itu untuk membuat pikiran tenang. Usahakan hindari diri dari stres, ya, pikiran yang tertekan, supaya ketika kembali menghadapi materi-materi itu bisa diserap dengan baik. Lalu coba lagi temukan bagaimana metode belajar yang Mas Moses rasa nyaman. Semisalnya dari materi itu buat skema yang membuat bisa buat Mas Moses itu tidak sulit untuk tidak sulit untuk menyerap pelajaran itu. Misalnya buat skema, oh ini pokok pembahasannya, lalu apa poin-poin yang harus dipahami dari pokok pembahasan ini. Saya kira itu bisa juga membantu. Tapi lebih ke untuk sementara waktu, ya, yang masih bisa saya sarankan, mulai membangun kebiasaan untuk membangun ketenangan pikiran dulu, ketenangan hati juga, karena emosi kita juga kadang mempengaruhi pikirannya. Nah, maka Mas Moses perlu pertama-tama sebelum belajar itu ada menenangkan pikiran 10 atau 15 sampai 30 menit itu, supaya materi itu ketika kita hadapi dalam pikiran yang lebih tenang, kita bisa lebih mudah untuk menemukan bagaimana atau strategi, ya, bagaimana saya harus memahami materi ini. Nah, jadi jangan dulu terlalu akhirnya pusing dengan itu, berusaha tenangkan pikiran. Karena kalau Mas Moses berada di bawah tekanan pikiran itu akan semakin menyulitkan untuk memahami pikiran. Jadi pikiran kita itu tidak bisa berpikir jernih kalau kita di bawah tekanan. Sehingga kita perlu yang namanya penenangan diri lewat keheningan meditasi. Itu Mas Moses. Baik Pak, akan saya lakukan Pak. Saya lakukan dulu. Nanti kita akan ketemu lagi kemungkinan minggu terakhir bulan ini, ya. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa, lalu kita pelan-pelan ke depan membentuk kebiasaan yang bisa membantu kita untuk lebih tenang menjalani perkuliahan, lebih rileks. Sekian, ya. Oke, Pak. Terima kasih ya. Iya, Pak.